Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa buah emiten yang dimiliki oleh Bank Mandiri, kemudian Medco Energi Internasional, Wintermar Offshore Marine, kemudian Sido Muncul, serta Bank Victoria. Sebelumnya kita coba lihat pergerakan IHSG hari ini. Jadi IHSG hari ini dibuka di 6813, kemudian tertingginya ada di 6825 dan terendahnya di 6773 dan ditutup di harga 6815 rupiah. IHSG sendiri hari ini memiliki volume transaksi itu adalah sebesar 11,413 triliun rupiah, di mana ada sebanyak 208 emiten yang mengalami kenaikan, kemudian 307 emiten yang mengalami penurunan, dan tampak ada 165 emiten yang ditutup sama dengan harga penutupan kemarin. Dan kalau kita perhatikan asing hari ini itu tampak melakukan pembelian itu sebanyak 963,19 miliar rupiah. Dan kita mulai untuk emiten pertama yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode BVIC yang dimiliki oleh Bank Victoria Internasional. Jadi kalau kita perhatikan BVIC itu dibuka di harga 168, kemudian memiliki rentang harga di 167 sampai dengan 176 dan ditutup di 174 atau menguat sebanyak 4,19% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 167 rupiah. BVIC sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebanyak 6,67 miliar rupiah dengan average price itu di harga 172,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan BVIC hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 173, itu sebanyak 90.863 lot dengan 941 kali transaksi. Dan kalau kita melihat dari price diary daripada BVIC, tampak BVIC ditutup hijau 10 kali dan ditutup merah 9 kali dalam 30 hari kumulatif up and down, dan rentang harga BPIC sendiri itu dalam satu bulan ada di rentang 148 sampai dengan 186, sedangkan secara yearly itu BVIC rentang harganya di 103 sampai dengan 320 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak asing melakukan net foreign buy hari ini di emiten BVIC itu sebesar 1,07 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri itu kalau kita perhatikan tampak BVIC hari ini itu diberikan informasi oleh bandar detektor bahwa top 1 broker, top 3 broker dan top 5 broker ini kompak melakukan big akumulasi, di mana secara general keseluruhan broker yang bertransaksi di emiten BVIC juga melakukan akumulasi. Dan kalau kita perhatikan tampak broker BK ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga 172 dan broker LG ini sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri tampak hari ini RSI ini mendekati 50 di poin 50, dan kalau kita lihat tampak volume perdagangan hari ini meningkat sedikit lebih besar dari volume kemarin, akan tetapi kalau kita perhatikan tampak volume hari ini itu belum bisa menyentuh dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan secara EMA-nya sendiri itu tampak hari ini harga tampak menguji resistennya di supportnya di EMA 200, dan kalau kita perhatikan juga hari ini tampak sedang berusaha untuk mengetes resisten yang di 100, dan kalau kita perhatikan itu tampak ada divergen head and shoulder, jadi yang terbalik, shoulder yang terbalik, dan ini sedikit memberikan signal yang cukup bagus di BVIC. Dan kalau bagi kami sendiri kalau memperhatikan pattern ini, kemudian dari RSI yang juga bergerak ke atas serta tampak hari ini menguji
supportnya di EMA 200 dan resisten di EMA 100. Bagi kami BVIC memiliki support pertama itu ada di 162 dan support kedua di 158. Sedangkan resisten pertama untuk BVIC bagi kami adalah di 189 dan yang kedua ini agak sedikit tinggi di Rp206. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Sido Muncul, itu industri jamu dan farmasi Sido Muncul, dan dimana kalau kita perhatikan hari ini Sido itu dibuka di harga 935 dengan rentang harganya adalah 930 sampai dengan 945 dan ditutup di harga 945 atau menguat 10 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di 935 rupiah. Dan Sido sendiri tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 6,76 miliar rupiah hari ini dengan average price-nya di 940 rupiah. Dan kalau kita perhatikan Sido hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 940 itu sebanyak 32.426 lot dengan 1.497 kali transaksi. Dan kalau kita lihat price diary daripada Sido, itu tampak Sido ditutup hijau 8 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali di dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan rentang harga Sido sendiri dalam 1 bulan terakhir ini adalah di 915 sampai dengan 1000. Tetapi kalau kita lihat dari setahunnya itu tampak rentang harganya di 699 sampai dengan 1000 sehingga 1000 ini merupakan all time high-nya selama 5 tahun terakhir. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy di emiten Sido itu sebanyak 1,11 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Sido ini tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big distribusi di mana top 5 broker dalam posisi small distribution dan secara general ini broker sedang distribusi dan broker EP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 944 dan broker OD sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri ini tampak sudah bergerak di atas rata-rata atau di atas level 50 dan ini sedang bergerak ke atas, kemungkinan sedikit memberikan peluang yang bagus, akan tetapi dari sisi volume ini tampak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari kemarin itu hampir sepertiganya turun dan tampak hari ini volume perdagangan masih berada di bawah volume 20. Dan kalau kita perhatikan dari sisi chartnya sendiri ini tampak kalau kita lihat hari ini tampak Sido ini sedang menguji MA20-nya sebagai support MA20-nya dan sedang berada di garis Fibo 61,80 sehingga kalau ini bertahan besok masih bertahan di atas 6180 maka kemungkinan akan menuju ke resisten terdekatnya yang di 965 dan resisten keduanya di 985. Supportnya sendiri bagi kami untuk Sido itu support pertama ada di 900 dan yang kedua ada di 880. Dan kalau kita perhatikan secara patternnya itu dari trend line yang kalau kita kecilkan sedikit, jadi trend line-nya ini kalau kita lihat sedang uptrend, itu sedang bergerak ke atas sehingga kalau kita tarik beberapa garis ini sudah terjadi pantulan di bawah sebanyak 3 kali dan pantulan di atas ini sebanyak 2 kali sehingga kemungkinan harga ini sedang uptrend, dengan bagus sehingga kalau ini kemungkinan akan bisa mencapai all time high-nya dalam kedepannya untuk Sido. Dan emiten ketiga yang akan kita bahas yaitu emiten dengan kode WINS itu yang dimiliki oleh Wintermar Offshore Marine. Jadi WINS sendiri hari ini kalau kita perhatikan itu tampak dibuka di harga 195 dengan rentang harganya adalah di 193 sampai dengan 200 dan ditutup di harga 196 atau menguat hanya 3 poin jika dibandingkan previous close-nya yang di 193 rupiah. WINS sendiri memiliki volume perdagangan hari ini itu adalah sebesar 3,03 miliar rupiah
dengan average price-nya adalah di 197,4 rupiah. Sedangkan WINS hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya, yaitu di 196, itu sebesar 33.508 lot dengan 561 kali transaksi. Dari sisi price diary-nya sendiri untuk WINS, tampak WINS ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada WINS dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 183 sampai dengan 240, dan dalam setahunnya itu di 91 sampai dengan 240 rupiah. Jadi 240 rupiah kalau kita perhatikan di sini adalah harga tertinggi dalam 1 tahun belakangan ini. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 415,93 juta rupiah di emiten WINS. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk WINS itu hari ini tampak kalau kita lihat top 1 broker posisinya adalah sedang netral, dan top 3 maupun top 5 broker dalam kondisi small akumulasi, dan secara general broker tampak sedang melakukan akumulasi, di mana broker CC ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga 197 dan broker BK sebagai top net sellernya. Dari RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak baru saja menyentuh dari level 50-nya dia, sehingga kemungkinan akan bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya sendiri itu tampak volume sedikit bergerak ke atas dibandingkan dengan volume hari kemarin, akan tetapi masih berada di bawah volume 20-nya. Dan kalau kita perhatikan hari ini tampak WINS ini sedang menguji EMA 50-nya dan sebagai support, dan sedang menguji MA 20-nya sebagai resisten. Dan kalau kita perhatikan EMA 200-nya maupun EMA 100-nya itu berada jauh di bawahnya, sehingga kalau kita perhatikan sudah terbentuknya 2 kali lower high. Jadi di sini ada lower high-nya, kemudian 2 kali. Jadi yang pertama di sini, sehingga kalau kita simpulkan ini sedang uptrend. Dan bagi kami sendiri untuk WINS ini memiliki supportnya kalau kita tarik itu adalah di 180-an. Kemudian untuk resistennya sendiri itu kalau menembus dia di 205-an itu dari fraksi. Jadi karena kondisinya berada di dekat fraksi, ini kemungkinan akan menuju ke 220 sebagai resisten keduanya. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga, yaitu emiten yang keempat, yaitu emiten yang dimiliki oleh MEDC, itu yang akan kita bahas. Jadi yang emiten ketiga adalah emiten yang dimiliki oleh MEDC, yang dimiliki oleh Medco Energi Internasional. Jadi kalau kita perhatikan Medco Energi Internasional hari ini tampak dibuka di harga 575 dengan rentang harganya adalah 565 sampai dengan 580 dan ditutup di 570 atau melemah sebanyak 10 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 580 rupiah. MEDC sendiri itu tampak memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 22,5 miliar rupiah dengan average price-nya di 572,9 rupiah. Sedangkan hari ini MEDC paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya, itu di harga 570 sebesar 177.197 lot dengan 1064 kali transaksi. Dari price diary-nya itu tampak MEDC ditutup hijau 10 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita perhatikan sebelum dia naik di kemarin itu harga MEDC ada di 560, kemudian di tanggal 2 itu di 530 dan di tanggal 4 di 560, sehingga kita akan lihat pergerakannya akan seperti bagaimana di hari Senin besok. Dan rentang harga daripada MEDC sendiri
itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 464 sampai dengan 585, sedangkan dalam setahunnya ada di 418 sampai dengan 780 rupiah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 5,03 miliar rupiah di emiten MEDC. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk MEDC itu tampak kalau kita perhatikan itu top 1 broker ini sedang melakukan small distribution hari ini, dan top 3 broker maupun top 5 broker posisinya adalah netral, akan tetapi secara general broker yang bermain di MEDC ini sedang melakukan akumulasi, dan tampak broker BB adalah sebagai top net buyernya di harga 573 dan broker YU sebagai top net sellernya. Dari sisi RSI-nya sendiri ini tampak RSI ini bergerak sedikit bergerak menuju ke bawah, dan kalau kita perhatikan dari sisi volumenya sendiri itu tampak juga menurun, jadi tekanan jualnya sedikit menurun, dan kalau kita perhatikan volume hari ini itu tampak berada di bawah volume 20 hari, dan kalau kita lihat berpindah ke sisi MA-nya sendiri ini tampak MA 20 ini sedang memotong MA 50-nya dan tampak juga sedang memotong MA 100-nya, sehingga kalau kita perhatikan dari MEDC itu kondisi secara middle trend maupun major trend ini masih berada di atas naik, dan kalau kita lihat tampak dari tren lainnya sendiri hari ini tampak sedang menguji untuk tren lainnya sebagai support setelah tertembus, sehingga bagi kami ini kemungkinan akan bergerak ke atas keesokan harinya, sehingga untuk MEDC ini bagi kami memiliki resisten pertama itu di 600-an. Jadi kalau tertembus di 600-an ini kemungkinan akan bergerak ke 650, dan untuk supportnya sendiri untuk lebih hati-hati ini kami taruh untuk support pertama ada di 555 dan support keduanya adalah di EMA 200-nya itu di 540 rupiah. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah emiten terakhir, yaitu emiten yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Jadi kalau kita perhatikan Bank Mandiri, ini hari ini tampak Bank Mandiri itu dibuka di harga Rp7.775 dengan rentang harganya adalah 7.650 sampai dengan 7.775 dan ditutup di harga 7.725 atau tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin. Dan BMRI hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 314,18 miliar rupiah dengan average price-nya adalah di 7.702,1 rupiah. BMRI sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan yaitu di 7.725 itu sebanyak 131.460 lot dengan 1.294 kali transaksi. Dan kalau kita lihat itu tampak BMRI ditutup hijau sebanyak 13 kali dan ditutup merah sebanyak 5 kali dalam 30 hari terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga BMRI sendiri dalam satu bulan itu adalah di 7.000 sampai dengan 7.775 itu yang tertinggi dalam satu bulannya, dan dalam setahun ini itu tampak rentang harganya di 5.600 sampai dengan 7.775. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu hari ini sebanyak 155,52 miliar rupiah di emiten BMRI, sedangkan dalam satu minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 891,31 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BMRI itu tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan top 3 broker dalam posisi big accumulation, di mana top 5 broker ini dalam posisi normal akumulasi, akan tetapi broker kalau secara general ini sedang melakukan distribution,
dan tampak broker RX adalah sebagai top net buyer-nya di harga 7697 dan broker YU sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya, itu tampak RSI ini sedikit mendatar hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin setelah dapat mengalami kenaikan sedikit menungkik. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume untuk BMRI, tampak hari ini volume masih berada tepat di volume rata-rata 20 walaupun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari kemarin. Dan kalau kita perhatikan dari teknikalnya sendiri itu tampak beberapa bulan terakhir itu dari November kalau kita perhatikan ini sedang terjadi konsolidasi di area 6.900 sampai dengan 7.700 dan tampak dari 4 Februari kemarin ini mulai meningkat atau mulai melesat naik. Dan bagi kami kalau kita perhatikan sudah terjadinya lower high ini 2 kali, ini tampak BMRI akan bergerak ke atas. Dan untuk supportnya sendiri BMRI bagi kami ada di 7.450 sebagai support pertama dan 7.350 sebagai support kedua. Sedangkan untuk resistennya ini kami taruh agak sedikit tinggi untuk BMRI itu ada di 8.125 dan 8.275 sebagai resisten kedua. Jadi demikianlah rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli emiten-emiten yaitu Bank Victoria, Sido muncul, kemudian Winter Offshore Marine serta Medco Energi Internasional dan Bank Mandiri. Dan di sini kami ingatkan kembali untuk memperhatikan pergerakan arah indeks setiap harinya dan jalankan trading plan-nya dengan ketat maupun money manajemennya dengan bijak. Dan kami sekali lagi tekankan serta garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.